Indragiri Hilir, sebuah daerah yang dikenal dengan hamparan kebun kelapanya. Di sini, kelapa bukan hanya sekedar hasil alam. Ia menjadi bagian dari kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat. Dari pohon kelapa, lahir berbagai potensi. Salah satunya, nata de coco. Produk ini berawal dari air kelapa dan berkembang menjadi peluang usaha bernilai tinggi. Hai teman-teman Indragiri Hilir, hari ini kita akan jelajah dari UMKM yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dan tentunya produk ini sudah dikenal luas bahkan sampai keluar daerah. Dan kita akan lihat langsung bagaimana prosesnya dan kita akan mengulik semua tentang produk UMKM ini yang bernama salju. Yuk ikut aku, kita lihat prosesnya ke dalam. Di tempat ini, proses panjang pembuatan nata de coco dimulai. UMKM salju menjadi salah satu contohnya bagaimana potensi lokal di Indragiri Hilir dan menjadi produk bernilai ekonomi. Setiap hari itu kira-kira Bapak bisa memproduksi berapa? Satu hari itu 2 ton air kelapa. 2 ton air kelapa? Ya, kalau nampannya itu sekitar 1.500 ya. Di luar dari Inhil misalnya, kemana Bapak ngirim? Ke Lampung. Ke Lampung? Ya, Lampung ini yang lembaran. Yang lembaran, Pak ya? Ya, kemudian yang potong ini ke Medan. Ke Medan, berarti memang sudah menguasai pasar Sumatera, Pak ya? Sumatera itu salah. Kalau Sumatera kayaknya kita lebih dikenal lah ya. Lebih dikenal di Sumatera, kalau Pak tahu misalnya produk dari salju gitu kan, salah. Prosesnya dimulai dari air kelapa pilihan yang difermentasi dengan ramuan khusus hingga membentuk lapisan putih yang kenyal. Waktunya kita untuk tanya-tanya dan ngobrol lebih lanjut tentang dari produk UMKM salju ini. Nah, kalau saya boleh tahu lebih lanjut nih Pak, sejak tahun berapa ini Bapak menjalankan usaha ini? Salju ini mulai kita merintis ya, itu tahun 2005. Berawalnya saya kan melihat bahwa di Indragiri Hilir ini kan daerah perkelapaan. Ya, yang mana bahan bakunya pasti banyak gitu ya, khususnya tuh air kelapa. Jadi situlah asal muasal kenapa saya tertarik dengan mengembangkan nata de coco ini. Saya abadikan itu mereknya itu salju. Karena salju itu singkatan dari selalu jujur. Kenapa saya memilih merek salju, selalu jujur itu karena begini. Karena dalam dunia usaha itu adalah kejujuran yang diperlukan setiap pengusaha. Kalau sekiranya kita nggak jujur ya, mungkin pelanggan kita kan nggak awet dengan kita. Benar. Jadi oleh sebab itu makanya saya ambillah merek produk itu salju. Jadi macam komitmen kita, bagaimanapun upaya kita dalam menjalankan usaha itu harus selalu jujur. Perjalanan salju dimulai dari usaha kecil, yang dari warung ke warung, perlahan dikenal masyarakat, hingga pasarnya terus berkembang. Setelah melihat langsung prosesnya yang higienis, sekarang saatnya kita mencoba sendiri kesegarannya. Nata de coco salju ini juga memiliki beberapa varian ukuran kemasan, dari salju go dan ukuran cup yang bisa langsung dinikmati. Teksturnya yang kenyal tapi tetap lembut di mulut, dan sensasi segarnya terasa di mulut. Ini cocok banget dijadikan campuran minuman karena bikin rasanya lebih hidup dan pastinya tambah segar. Melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, UMKM salju menjadi salah satu potensi unggulan yang ada di Tembilahan. Saya menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dan upaya mempromosikan produk unggulan daerah melalui UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Melalui sinergi dan kolaborasi ini, kami berharap potensi UMKM di Kecamatan Tembilahan dapat semakin dikenal luas, berkembang, dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong pengembangan UMKM lokal agar mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Dr. Handus Haji Sirajuddin MM, Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, menyampaikan bahwa melalui program hilirisasi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengembangan industri pengolahan. Program hilirisasi tersebut dapat didorong pengembangan berbagai produk turunan seperti santan, gula kelapa, nata de coco, dan arang. Arang briket, tempurung, virgin coconut oil atau VCO, kerupuk dan amplang, dan tepung sagu. Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan berbagai pola kemitraan, baik yang dilakukan oleh sesama UMKM maupun kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dengan usaha besar. Pada tahun 2026 ini, melalui kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, menciptakan inovasi promosi yang selama ini selalu dilakukan melalui pameran atau expo, namun beralih kepada bentuk promosi digital seperti pembuatan video promosi investasi daerah. Ada 8 buah video promosi atau proses pembuatan sampai packing, antara lain produk nata de coco, amplang, briket kelapa, gula kelapa, dan tepung sagu yang berlokasi di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir, seperti Kecamatan Temilahan, Temilahan Hulu, Tempuling, Kempas, dan Batang Tuaka, dan kecamatan lainnya. Dianggap memiliki produk UMKM atau IKM unggulan. Video tersebut akan diupload di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, DPM PTSP Kabupaten Indragiri Hilir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelapa di Indragiri Hilir, kita melihat bagaimana potensi alam menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi yang nyata. Melalui tangan-tangan pelaku UMKM, air kelapa yang sederhana diolah melalui proses yang panjang hingga menjadi produk bernilai dan siap dinikmati oleh banyak orang. Dari sini kita bisa melihat bahwa potensi yang ada di sekitar kita bisa menjadi peluang besar jika diolah dengan baik. UMKM salju menjadi salah satu contoh bagaimana usaha lokal bisa berkembang dan memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Saya Adila Salsabila, dan ini Jelajah UMKM Indragiri Hilir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo teman-teman Indragiri Hilir, pagi ini kita berada di kantor penanaman modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, dan saya langsung bersama dengan Bapak Sirajuddin selaku Kepala Dinas dari kantor penanaman modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, dan kita akan langsung wawancara singkat terkait dengan UMKM yang ada di Indragiri Hilir. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan saya Dila, saya yang sebagai host di wawancara kali ini. Menurut Bapak nih sebagai Kepala Dinas dari penanaman modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, bagaimana UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir sendiri? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat potensi UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir ini sangat besar sekali. Karena kita didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, yaitu seperti sektor pertanian dalam arti luas, dalam hal ini perkebunan dan perikanan. Khususnya perkebunan, ya kita memiliki potensi kelapa yang semua ini bisa dikembangkan turunannya untuk kepentingan pengembangan UMKM ini. Dengan pengembangan yang lebih baik, tentunya akan membawa dampak kepada tumbuh kembangnya dan potensi bagi penggerak perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Berarti memang luar biasa sekali kabupaten kita Pak ya, didukung dengan sumber daya yang sangat banyak, baik dari perkebunan, perikanan. Perkebunan ya kalau kita lihat bukan hanya kelapa, juga ada pinang. Semuanya ini menjadi potensi bagi kita dalam pengembangan UMKM-nya, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak untuk video yang barusan tadi kita tonton sama-sama? Ya, saya sangat mengapresiasi ya
Dan tentunya video-video sejenis ini memang perlu kita kembangkan, karena dari video inilah kita bisa mempromosikan, menginformasikan, dan mengedukasi. Benar. Ya, khususnya dalam rangka pengembangan UMKM di Kabupaten Nagari Hilir. Dengan adanya video ini, ya kita berharap informasi tentang UMKM kita, tentang potensi daerah kita dapat lebih dikenal secara luas, baik oleh masyarakat kita khususnya Kabupaten Nagari Hilir, ya maupun juga mungkin masyarakat di luar Kabupaten Nagari Hilir. Luar biasa sekali. Ada nggak Pak motivasi atau pesan bagi pelaku atau penggerak UMKM yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini? Pesan saya selaku Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Nagari Hilir, ya kiranya kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Nagari Hilir ini untuk senantiasa meningkatkan produknya, kualitas produknya, baik dari segi mutu maupun packing dan sebagainya, sehingga nantinya kita harapkan dapat mempunyai daya saing yang lebih tinggi lagi, dapat kita pasarkan, ya mungkin ya, tidak hanya di rumah tangga, tapi juga bisa kita tempatkan di gerai-gerai di mal-mal atau swalayan-swalayan, sehingga ini tentunya dapat menambah kesejahteraan bagi pelaku usaha UMKM kita. Iya benar sekali Pak, karena UMKM kan salah satu penggerak ekonomi daerah juga ya Pak ya. Ya benar sekali. Baik Bapak, ada nggak pesan penutup untuk teman-teman yang lagi menonton di rumah? Ya baik, selaku Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Nagari Hilir, saya berpesan khususnya kepada para pelaku UMKM untuk senantiasa meningkatkan produknya, kualitas produknya, sehingga dapat lebih bersaing lagi dalam rangka meraih peluang yang ada. Dan tentunya kepada masyarakat ya untuk mencintai produk yang ada di daerah kita, sehingga ini juga dapat memberikan kontribusi bagi meningkatnya UMKM kita ke depannya. Dan tentunya juga kepada para investor, baik yang ada di daerah kita maupun di luar daerah kita, ya saya mengharapkan untuk dapat berinvestasi lah di Kabupaten Nagari Hilir, karena kita akan memberi kemudahan dan juga kita mempunyai potensi-potensi yang melimpah untuk dikembangkan menjadi produk yang lebih unggul lagi. Tentunya kita mengharapkan selanjutnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Nagari Hilir. Demikian. Berarti yang tentunya besar harapan nih dari kita nih, bagi pelaku penggerak UMKM ataupun teman-teman yang ingin mencoba untuk melakukan UMKM di Indragiri Hilir ini memiliki potensi yang sangat banyak sekali, dan tentunya harapan kita besar Pak ya, produk kita bisa masuk ke kelas-kelas yang lebih tinggi nantinya. Betul dan sekali. Kita harus selalu cinta terhadap produk lokal dari Kabupaten Indragiri Hilir sendiri. Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.